Cetar Perkasa ini kan satuan tugas di Kota Probolinggo yang memang kita bentuk untuk mencegah dan menangani perundungan dan kekerasan pada satuan pendidikan. Jadi harapannya dengan adanya Gaspro ini ya, ada gerakan serentak dan menyeluruh, tidak hanya oleh Dinas Pendidikan tetapi menyeluruh di satuan pendidikan. Maka dari itu kita membentuk kita membentuk 100% satuan tugas di masing-masing satuan pendidikan, baik itu jenjang PAUD, SD maupun SMP. Dan alhamdulillah untuk jenjang SD dan SMP sudah terbentuk 100%. Untuk PAUD target kami dalam 1 minggu ini sudah 100%. Hari ini masih terbentuk 93%. Mungkin tugas dari setiap satgas yang ada di satuan pendidikan itu seperti apa? Jadi tugasnya ini nanti yang pertama pastinya adalah melakukan mitigasi risiko terhadap risiko perundungan maupun risiko kekerasan pada satuan pendidikan. Nah kemudian setelah itu juga kita juga akan melakukan survei kepada peserta didik seluruhnya ya, sehingga kita bisa mengetahui ya, versi dari guru dan juga versi dari anak-anak. Kalau versi dari guru, pernahkah terjadi perundungan dan lain sebagainya, termasuk pada anak juga. Jangan-jangan anak-anak itu pernah terjadi perundungan tetapi dia tidak pernah mengungkapkan. Maka dari itu kita akan melakukan menyisir ya terjadinya perundungan yang sudah ada ataupun kekhawatiran anak-anak terhadap perundungan itu, sehingga makanya nanti kita akan melakukan pemetaan mana yang nanti sudah terkategori kawasan hijau, kawasan kuning dan kawasan merah, yang harapan kita di Kota Probolinggo nanti akan kita hijaukan dari kasus perundungan dan kekerasan pada peserta didik di seluruh jenjang pendidikan. Bu, tadi juga sebut meluncurkan logo Gaspro ini. Mungkin filosofi logo sendiri seperti apa? Kalau filosofi logo yang jelas kan bangunannya itu yang pokok dibentuk dari kubus dan lingkaran yang menunjukkan bahwa semangat yang nyata dan menyala dari semua stakeholder, tidak hanya Dinas Pendidikan tetapi Dinas Kesehatan berkolaborasi dengan Dinas Sosial, berkolaborasi dengan kepolisian juga, kemudian berkolaborasi dengan semua stakeholder di satuan pendidikan. Kita bergerak bersama untuk melakukan pencegahan perundungan dan kekerasan. Jika sudah terjadi, maka kita akan melakukan penanganan sampai dengan tahap penyembuhan terhadap psikologis anak. Jadi nanti memang kemudian yang gambar seperti gambar orang di atas 5 itu menunjukkan memang itu adalah karakter yang akan kita bentuk, yaitu profil pelajar Pancasila atau Unima. Nah seperti itu. Kemudian juga harapan kita ya, dengan adanya ini maka kasus yang sudah menjadi kasus nasional yang berdasarkan survei lingkungan belajar 22,4% ini bisa 0 di Kota Probolinggo. Harapannya seperti itu. Dan kita tidak hanya berhenti di pengukuhan ini kan memang seperti yang disampaikan Pak PJ, ini adalah awal. Inilah adalah awal. Kemudian maka yang akan dilakukan nanti mitigasi risiko. Kemudian kita akan melakukan evaluasi berkala dan by system. Kita sudah menyiapkan sistem yang mana di dalam sistem itu nanti berbasis aplikasi itu bisa kita akan tahu progres wilayah-wilayah yang rawan dan rentan terjadinya perundungan dan kekerasan di Kota Probolinggo, khususnya pada jenjang PAUD, SD dan SMP. Jadi itu, dan ini merupakan inovasi yang kita gagas ya, karena sudah terlalu banyak kasus ya perundungan dan kekerasan. Ada yang anak sampai tidak mau sekolah dan lain sebagainya. Trauma dan lain sebagainya. Maka alhamdulillah tadi Bapak PJ Wali Kota menyambut dengan baik inovasi ini, dan harapan kami ini nanti juga kami minta support dari masyarakat secara umum, karena pelaporan itu juga kita ada call center, yang mana di call center itu juga bisa menerima semua pengaduan terkait perundungan dan kekerasan pada sektor pendidikan. Untuk nomor call centernya sendiri Bu? Untuk call centernya nanti di web. Ya, di web. Website Pemkot ya Bu? Ya, website Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
Siap. Terima kasih banyak. Jadi kan begini, hari ini kan marah terjadi bullying, marah terjadi kekerasan, seperti yang sampai lihat semua di media kan cukup banyak. Artinya yang seperti ini kan tidak bisa dibiarkan. Makanya tadi dan di Probolinggo dibentuk satgas yang menangani masalah itu. Ke depan jangan sampai ada, kira-kira jangan sampai ada lagi kekerasan, jangan sampai ada bullying di Kota Probolinggo. Di mana tadi saya sebutkan dimulai dari lingkungan, dari mulai itu sendiri tanaman keyakinan, dari mulai sendiri tanaman kerjasama, sehingga orang kalau akan bullying itu mikir-mikir, mereka juga jadi guru itu harus buka peka, misalnya ini mau membuli atau tidak dan sebagainya. Dari guru harus sudah sering memberi arahan kepada murid tentang bahaya, tentang resiko dari bullying seperti itu. Juga di sekolah, dengan sekolah saudara mungkin kalau belum ada CCTV dipasang CCTV sehingga orang akan tahu siapa sih yang itu. Sama itu yang lebih penting tadi juga lingkungan keluarga. Keluarga dan sampai keyakinan anak itu, sehingga kalau orang dibullying itu kan kelihatan lemahnya, dibully terus. Karena itu harus tenangkan semangat, juga perhatian orang tua.